Di sini kakak akan mengambil tema tentang pengampunan dan kasih terhadap orang berdosa. Nah, di sini nanti kakak akan membacakan satu kutipan kitab suci. Nanti adik-adik menyimak. Nanti kakak kasih pertanyaan. Oke? Oke. Sebelum kita mulai, kita nyanyi terlebih dahulu. Tahu kan? Lagu 12 murid Yesus. Oke? Tepuk tangan. Jangan terlalu cepat. Mau mengenal 12 murid Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Gimana sikap doanya? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Semoga Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan kami pada hari ini. Engkau selalu berada di tengah-tengah kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa anak-Mu, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebutkan bacaan dari kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini adik-adik menyimak, nanti kakak akan memberikan pertanyaan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan harinya, pagi-pagi ia pergi lagi ke rumah Tuhan, dan banyak orang datang kepadanya. Yesus duduk, lalu mulai mengajar mereka. Sementara itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, wanita ini kedapatan sedang berbuat zina. Di dalam hukum Musa ada peraturan bahwa wanita semacam ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Sekarang, bagaimana pendapat Bapak?" Mereka bertanya begitu untuk menjebak dia, supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus tunduk saja dan menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka, "Orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Sesudah itu, Yesus tunduk kembali dan menulis lagi di tanah. Setelah mendengar Yesus berkata begitu, pergilah mereka meninggalkan tempat itu satu demi satu, mulai dari yang tertua. Akhirnya Yesus tinggal sendiri di situ dengan wanita yang masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita itu, "Di mana mereka semuanya? Tidak adakah yang menghukum engkau?" "Tidak, Bapa," jawabnya. "Baiklah," kata Yesus, "aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Kitab suci. Di dalam bacaan tadi, siapa yang tahu nih? Siapa yang akan dihakimi oleh orang Farisi? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Nanti kakak kasih hadiah loh. Ada yang tahu enggak? Enggak. Oke, tadi itu jadi yang akan dihakimi oleh orang Farisi yaitu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, lalu di sini
Adik-adik tahu tidak perbuatan seperti Yesus tadi sangat patut dicontoh. Walaupun dia didesak oleh orang-orang Farisi untuk menghakimi perempuan yang berzina, tapi ia memilih untuk mengampuni karena kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Nah, bahkan sejak kita pertama lahir sudah memiliki dosa yang disebut dosa asal yang diwariskan. Ada yang tahu nggak dosa asal kita diwariskan oleh siapa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, betul. Oke, tepuk tangan. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Adam dan Hawa merupakan orang yang pertama yang mewariskan dosa asal kepada kita. Nah, kepada semua keturunan manusia, yaitu keturunan mereka sendiri. Nah, di sini adik-adik kan tahu, misalnya kalau kita berbuat misalnya mengejek teman, itu sangat tidak patut dicontoh. Nah, adik-adik pernah enggak misalnya melihat teman yang mengejek temannya karena berbuat salah? Sering? Di lingkungan sekolah misalnya. Pernah? Nah, kan tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita mengejek teman yang berbuat salah, tetapi seharusnya kita tuh tidak perlu berbuat seperti itu karena kan kita sebagai manusia juga orang yang berdosa kan. Jadi kita sebagai manusia patutnya saling menghargai teman, saling berbuat kasih kepada teman. Nah, bagi kita umat Katolik kan sudah sepatutnya mengampuni yang bersalah karena kita dalam ajaran Katolik juga sudah mengajarkan tentang pengampunan dan kasih yang patut diteladani oleh seluruh umat Kristiani. Nah, tadi juga dikatakan bahwa orang-orang Farisi tersebut akan menjebak Yesus dengan cara mendesak Yesus untuk menghakimi wanita berzina itu. Tetapi Yesus tidak peduli kan, tadi yang dikatakannya orang-orang Farisi itu mendesak Yesus katanya. Bagaimana kita menghukumi orang yang berzina itu, tetapi Yesus tidak memperdulikan. Nah, kita patut mencontoh pada tindakan Yesus tersebut. Kita tidak patut misalnya ada teman yang berbuat salah, kita ikut menyalah-nyalahkan teman kita. Nah, di sini kita juga belajar tentang kasih yang diberikan Yesus sangatlah besar bagi umatnya manusia. Bahkan orang berzina tidak ia hakimi. Ia bahkan berkata, orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Nah, di sini kita sebagai umat Kristiani juga tidak sepatutnya melakukan dosa. Walaupun Tuhan selalu mengampuni umatnya, apalagi di tahun ini. Ada yang tahu enggak? Tahun ini tahun apa? Jubileum. Bagus. Berarti di tahun ini, tahun jubileum itu maksudnya apa? Tahun pengharapan. Jadi kita akan mengharapkan, misalnya kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi kepada diri kita dalam tahun ini. Kita berdoa, kita selalu mengingat Tuhan dalam kegiatan kita, kita akan diberikan rahmat oleh Tuhan. Nah, inilah kesempatan kita semua untuk berbuat baik kepada sesama kita. Itulah bentuk tanda kita akan bertobat dalam masa ini. Nah, dengan berdoa dengan tekun, membantu sesama yang kesusahan, dan tidak membuli teman. Ada enggak adik-adik di sini yang biasanya melihat teman, misalnya teman satu sekolah kan, dia tuh membuli teman karena temannya itu misalnya ke sekolah itu enggak pernah sisir rambut gitu, pernah enggak? Pernah. Nah, itu tuh seharusnya kita enggak boleh ikut-ikutan yang seperti itu karena Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Walaupun Tuhan itu selalu mengampuni kita dari dosa, tetapi kita sepatutnya tidak melakukan dosa tersebut. Nah, di sini ada yang mau cerita enggak? Misalnya yang di sekolahnya itu pernah ikut membuli temannya? Enggak? Pernah? Coba
Coba ceritakan gimana misalnya apa yang membuat adik ikut membuli teman tersebut. Kakak enggak marah? Bisa enggak? Bisa? Menceritakan misalnya temannya ini gini loh kak, ini apa teman aku gini loh, misalnya dia ke sekolah itu sepatunya jelek atau gimana gitu, pernah enggak? Pernah enggak? Oh bagus ya. Kalau gitu kalau misalnya kita berbuat seperti itu kan Tuhan enggak suka ya, jadi kita tuh sepatutnya enggak melakukan hal seperti itu kepada teman kita, walaupun teman kita misalnya ke sekolah tuh tasnya udah jelek, terus alat tulisnya misalnya temannya mau minjam kan, temannya ndak ada pulpen karena ndak bisa beli, tapi kita misalnya ndak mau ngasih, itu tuh seharusnya tuh kita membantu teman yang misalnya membutuhkan kita. Nah itu juga bentuk dari kasih kita kepada teman. Nah di sini juga siapa yang pernah melawan orang tua, misalnya nyahut orang tua, misalnya mamanya nyuruh makan nih, mak nak makan dulu nak, nanti mak masih main game, pernah enggak? Pernah. Nah itu kalau kita misalnya disuruh belajar, terus nak belajar nak, terus kalian bilang nanti mak masih main sama kawan, pernah enggak? Nah itu seharusnya kita tuh misalnya kalau disuruh seperti itu, kita sepatutnya langsung melakukan, ataupun kita menjelaskan dengan baik dengan mama kita. Misalnya kalau mama kita nyuruh seperti itu, kita tidak boleh marah-marah menyahutnya, walaupun mama kita sendiri kan yang marah ke kita. Nah karena kakak juga dulu pernah merasakan disuruh belajar nggak mau belajar, disuruh makan nggak mau makan kan, karena keasikan main sama teman. Nah pas kakak masih kecil dulu juga sering kakak itu membuli teman. Pas itu kakak ada cerita pas waktu SMP. Waktu SMP kan kakak ada punya teman, dia badannya gendut, terus dia tuh kalau ke sekolah nggak pernah nyisir, terus badannya kumal kayak orang nggak pernah mandi ke sekolah, berangkat ke sekolah kan. Terus habis itu kakak tuh membuli dia karena dia tuh gendut, terus kayak dia tuh bau juga ke sekolah kan. Jadi kakak tuh kayak membuli dia tuh merasa bangga gitu di dalam diri kakak. Tapi setelah itu kan pas ketahuan sama guru kakak, habis itu kakak dimarahin sama guru kakak, terus disuruh minta maaf sama dia. Habis itu kakak sadar bahwa perbuatan kakak itu sebenarnya nggak baik. Terus kakak juga bersyukur karena guru kakak itu sudah menegur kakak dengan secara baik dan tidak kayak misalnya dimaki-maki atau segala macam, malahan disuruh minta maaf, disuruh saling memaafkan. Nah itu juga bentuk dari kasih yang diajarkan kepada kita melalui orang tua kita ataupun guru kita. Nah di sini kakak akan kasih ini sebuah kertas, nanti adik-adik tulis. Kakak mau minta nih kayak pengalamannya pas waktu, atau di buku aja ya, nah di buku aja lah. Kakak mau minta nih kalian nulis kayak pengalaman, misalnya nengok teman atau apa ya, ada cerita gitu misalnya tentang kasih yang pernah kalian alami dalam hidup kalian. Boleh nggak? Boleh? Oke, jadi kakak kasih waktu untuk kalian nulis. Silakan.
misalnya kamu teman di jalan tuh jatuh, terus kamu bantu gitu, nah, itu udah dinamakan kasih. Misalnya kemarin jatuh dari sepeda, kan kalian sering main sepeda tuh, nah terus kayak temannya ada yang jatuh terus kalian bantu, nah itu juga dinamakan kasih. Bisa nggak? Bisa.
juga. Jangan lupa ya. Sudah. Iya, kamu mau dibacakan enggak? Enggak. Boleh? Oh, ya udah, kakak nanti bacanya sampai ke rumah aja ya. Boleh dilipat. Kasih ke kakak. Udah belum? Oke, terima kasih. Berangkat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kakak enggak baca. Nanti sampai rumah berarti kakak baca. Oke, selanjutnya ada yang hafal doa aku percaya enggak? Hafal? Nah, oke. Sekarang kita sama-sama doa aku percaya ya. Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nah, ini ada yang tahu lagu Laskar Kristus? Tahu enggak? Tahu. Saya bukan tahu. Nah, kita sama-sama lagu itu ya. Tahu gerakannya enggak? Tahu. Berdiri kalau gitu ya. Ya. suruh mimpin bah mereka Di datang. depan yang bisa, ayo sama kakak ke depan. Ayo. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo. Sini. Ayo. Berdua. Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda, pasukan menembak. saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, oke, sekarang kita sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita doa penutup ya. Oke? Siap. Siap doa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami, hingga sekarang kami sudah selesai melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Engkau melindungi kami selalu dalam perjalanan pulang kami. Biarlah semua yang akan mencelakai kami Engkau jauhkan dari kami. Inilah doa anak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita Kakak meminta kalian kayak nulis apa yang kalian dapatkan hari ini, tentang apa. Boleh? Tapi pakai pulpen warna. Kakak ada pulpen warna, kalian mau nggak? Bentar ya. Silakan pilih warna. Ambil satu-satu ya. Aku semua. Di sini ya. Kakak kasih lebih. Silakan tulis. Oke. Boleh tulis. Apa yang kalian sudah dapatkan nih dari kegiatan kita hari ini? Kak mau tahu. Terus ganti warna. Oh boleh. Ya. Oke. Ada enggak? Atau mau warna pink? Ada. Oke. Jangan lupa tulis namanya juga ya. Di bawahnya juga boleh.
Dah. Adik siapa nih yang tahu lagu itu? Daki, 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 daki. Boleh? Maju ke depan untuk kakak. Boleh? Tak apa-apa. Nanti kakak kasih hadiah loh. Ya. Oke. Dah, lagu penutup sebelum kita pulang. Ya, diri. Berdiri. Ke depan yuk. Yuk, yang tadi. Mau lagi tak? Ayo. Ayo, giliran. Gak apa-apa. Udah pulang lagi tuh di tempat ya. Daki gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau